Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Dalam kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan kisah nyata dari pengalaman Mang Ade Leji menyelamatkan pemuda yang hilang di Gunung Guntur, yakni bernama Muhammad Gibran Ar-Rashid. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat horor yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Mang Ade Leji adalah orang yang pertama kali menemukan Gibran di Curug Cikoneng. Awal pertama kali Mang Ade menemukan Gibran itu seperti apa? Pertama kali Mang Ade mencari Gibran karena mendengar info dari masyarakat di sini, di kawasan Gunung Guntur. Mendengar informasi ada orang yang hilang, Mang Ade pun langsung meluncur naik ke atas ke tempat ngecamp di pos 3. Di tempat ngecamp, lalu Mang Ade coba cari Gibran dulu di tempat campnya. Hilangnya Gibran pada hari Minggu. Mang Ade baru tahu infonya pada hari Senin. Langsung Mang Ade mencari Gibran bertiga dengan temannya ke tempat ngecamp di pos 3. Tetapi tidak ada. Mang Ade pun berpikir berarti kemungkinan di sebelah sini, sebelah utara di Pamulangan. Di Pamulangan, satu hari Mang Ade melakukan ritual di situ, tawasulan. Oh, ternyata anak ini sudah dilepaskan, kata Mang Ade menyimpulkan. Kemudian Mang Ade mengikuti aliran air. Mang Ade ikuti aliran air itu sampai 4 kali bolak-balik. Ternyata sudah tidak ada Gibrannya. Besoknya lagi, yang kedua kalinya, malam Rabu. Malam Rabu Mang Ade bertiga sama Pak Anang. Mang Ade balik lagi ke situ karena penasaran. Sampai di Kawah Purupui di bawah puncak 1. Di Kawah Purupui Mang Ade mencari lagi si Gibran semalaman. Berangkat dari rumah jam 4 sore sampai jam 4 pagi mencari si Gibran, anak yang hilang di bawah sama makhluk astral itu. Setelah itu kemudian Mang Ade pulang lagi ke rumah untuk beristirahat. Setelah istirahatnya dianggap cukup, kemudian Mang Ade berangkat lagi untuk mencari si Gibran itu. Jadi 3 kali ke atas gunung untuk mencari Gibran. Setelah itu Mang Ade berangkat lagi sama Pak Anang seperti pencarian pada waktu kemarin hari. Dirasa karena belum ketemu, terus Mang Ade pun melakukan ritual di rumah. 1 hari 1 malam, 5 hari dari info yang didapat Mang Ade pada malam Jumatnya, itu Mang Ade melakukan ritual lagi di rumah. Setelah ritual di rumah, Mang Ade mendapatkan petunjuk bahwa Gibran itu sudah ada di Curug Cikoneng. Sungguh luar biasa ya sahabat horor. Lanjut cerita. Nah, setelah Mang Ade mendapatkan petunjuk dari isyarat gaib tersebut, kemudian Mang Ade meminta syarat ke ibunya Gibran. Jadi syarat ini tujuannya adalah supaya Gibran bisa ditemukan. Dan itu perlu ada semacam syarat yang harus dipenuhi. Kemudian jawaban dari ibunya Gibran ini tidak menentu. Jadi gimana ya ibunya Gibran ini? Kurang pasti. Entah kenapa, mungkin karena kehilangan anaknya sehingga agak bingung. Maklum, mungkin karena lagi kalut, jadi tidak ditanggapi permintaan itu, kata Mang Ade. Dalam artian syarat yang diajukan oleh Mang Ade disepelekan ibunya Gibran. Namun hal itu tidak membuat semangat Mang Ade kendor. Mang Ade bolak-balik berusaha memperjuangkan anak itu, si Gibran, sama masyarakat di setempat. Dan pada akhirnya Mang Ade pakai modal sendiri untuk memenuhi syarat tersebut. Jadi syaratnya itu harus ada paku bumi. Karena warga-warga tidak sanggup
terpaksa Mang Ade pakai modal sendiri. Karena rasa kepedulian Mang Ade begitu tinggi sehingga Mang Ade rela berkorban. Mang Ade pun yakin seyakin-yakinnya dengan izin dari Allah pasti diberi petunjuk. Sampai ke situ langsung yakin kalau anak itu Gibran ada di situ, yakni di Curug Cikoneng. Setelah paku bumi sudah didapat, berangkatlah Mang Ade ke Curug Cikoneng tersebut. Berangkat dari rumah sendirian pada hari Jumat jam 3 sore dan sampai di Curug sekitar jam 4 sore. Setibanya di Curug kemudian Mang Ade memfoto dulu. Mang Ade foto-foto tempatnya tapi Gibrannya belum kelihatan. Mang Ade foto terus dan akhirnya ketemu juga lokasinya. Oh ya, tempatnya di sini, kata Mang Ade. Terus sama Mang Ade dipasang paku bumi. Dari yang gaib katanya harus dipasang paku bumi. Mang Ade pun menancapkan paku buminya. Kemudian setelah paku bumi itu ditancapkan, Mang Ade melakukan tawasulan lagi di curug itu. Dan alhamdulillah kelihatan ketemu si Gibrannya. Setelah ketemu si Gibrannya, Mang Ade pegang membawa turun dari titik Gibran ditemukan. Gibran masih diam saja waktu itu. Terus sama Mang Ade diberi air minum si Gibrannya itu. Setelah dikasih air minum, dia cengukan terus mulai sadar. Setelah sadar, lalu Mang Ade bertanya ke Gibran, sama siapa kesini? Gibran menjawab, saya mau ngikutin teman-teman naik ke puncak 1. Saya di bawah 4 orang, terus tiba-tiba saya udah ada di sini. Mang Ade bertanya lagi, terus Gibran makanannya di mana? Ada yang nganterin ke sini? Gibran menjawab, ada. Yaitu nenek-nenek sama 3 laki-laki. Dikasih makan sama nenek-nenek. Mang Ade bertanya, dimakan ke Gibran? Gibran menjawab, enggak. Terus apa aja makanan yang dikasih? Tanya Mang Ade. Ngasih makan ikan, ayam, terus sama roti. Mang Ade bertanya lagi, dimakan Gibran? Enggak, tidak saya makan. Bagus Gibran, kata Mang Ade. Kalau sampai dimakan, gak bakal ketemu. Setelah Gibran sadar dikasih makan sama Mang Ade yang sengaja sudah dipersiapkan dari rumah khusus buat Gibran. Memang benar-benar buat Gibran, itu bekal khusus buat dia. Dikasih makanlah si Gibran. Terus dia makan dulu seperti biasa. Nah, kemudian setelah itu Mang Ade bingung. Setelah si Gibran sadar itu, bingung kenapa? Yaitu bingung cari tempat yang datar. Kemudian Mang Ade berusaha telepon warga, ke ibunya Gibran, ke RW, terus dicobanya telepon tetapi ternyata tidak ada sinyal. Terus tindakan Mang Ade adalah memfoto si Gibrannya dulu buat nanti dikirim fotonya supaya masyarakat percaya kalau Gibran sudah ketemu. Gibran pun difoto. Kemudian terus berusaha menghubungi warga. Ternyata susah sinyalnya. Dan pada akhirnya Mang Ade menghubungi anaknya. Dan untungnya bisa nyambung, bisa ketelepon ke anaknya tersebut. Pak Ade berkata dalam telepon itu, tolong sampaikan ke warga kalau Gibran sudah ketemu. Terus anaknya Mang Ade melapor ke Polda, Polres dan sebagainya, ngasih tahu kalau Gibrannya sudah ketemu. Sambil menunggu bantuan datang dan di Curug Cikoneng itu Mang Ade bingung gimana caranya bawa Gibran. Alat-alat seperti tambang dan lain-lain tidak ada. Di bawah sana Mang Ade bingung, sedangkan waktu sudah mau maghrib, sudah jam 5 lewat. Terpaksa Mang Ade melakukan ritual lagi supaya gampang dibawa naik ke atasnya, ke tempat yang datar. Ayo sini Gibran, saya gendong, kata Mang Ade kepada Gibran. Habis itu Mang Ade panjat itu tebing. Setelah Mang Ade sampai di atas, setelah ada sinyal, Mang Ade coba telepon warga terus dan berhasil. Warga bilang siap segera ke sana. Pas itu Gibran bilang perutnya sakit. Terus sama Mang Ade dikasih air minum.
Pas Mang Ade sampai di atas itu, di tempat yang sudah datar, tim SAR, Satgas dan lainnya datang membantu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Gibran dalam keadaan selamat. Sebelum bantuan datang, enggak ada siapa-siapa. Berangkatlah Mang Ade seorang diri mau laporan ke warga, dan ternyata sudah ada polisi di base camp. Yakin seyakin-yakinnya dari lubuk hati Mang Ade mau cari dan membawa Gibran. Harus sekarang dan secepatnya. Kalau besok-besok atau nanti-nanti bakalan makin sulit. Alhamdulillah ada dukungan dari semuanya, dari daerah Garut atau yang dari luar Garut, bantu doa. Alhamdulillah dikabulkan. Setelah itu Gibran dievakuasi warga. Kemudian Gibran sempat dirawat di Puskesmas Tarogong Kaler, Garut, sebelum dipulangkan ke rumahnya. Secara fisik, survivor terlihat baik-baik saja, namun nampak lemas, mungkin karena kurangnya asupan makanan dan minuman selama ia dinyatakan hilang selama 6 hari, sehingga ia perlu mendapatkan penanganan medis. Pak Ade dan warga setempat berpesan untuk pendaki gunung yang harus dilakukan sebelum berangkat adalah berdoa dulu, minta keselamatan kepada Allah, terus jangan congkak melanggar aturan, jangan takabur atau sombong, jangan bersiul, jangan menyuling, jangan kencing sembarangan, jangan merusak alam, jangan berbicara kasar, jangan tanya jalan ketika tersesat. Pokoknya taati aturan dari base camp, dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasus hilangnya pendaki remaja bernama Gibran usia 14 di Gunung Guntur, Kabupaten Garut pada Minggu 19 September 2021 ternyata mirip dengan kisah hilangnya remaja lain bernama Afrizal berusia 16 tahun pada Juli 2020 lalu. Bedanya, Gibran ditemukan setelah 5 hari bertahan hidup sendirian di hutan pada Jumat 24 September 2021. Sedangkan Afrizal ditemukan 31 jam kemudian setelah hilang pada Jumat 7 Juli 2020. Ada beberapa kesamaan dalam kasus hilangnya 2 remaja di Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Yang pertama, sama-sama hilang di pos 3. Gibran bersama 13 temannya mendaki Gunung Guntur pada Sabtu 18 September 2021 dan tiba di pos 3 Gunung Guntur sebelum kemudian hilang. Afrizal mendaki Gunung Guntur bersama 3 temannya dan sempat beristirahat di pos 3 pendakian Gunung Guntur sebelum kemudian hilang. Yang kedua, sama-sama hilang di tenda di pos 3. Afrizal bersama temannya mendirikan tenda dan bermalam di sana dan tidur sekitar pukul jam 2 pagi. Sekitar pukul jam 5 Afrizal tidak berada di tenda dan hilang. Gibran juga alami hal yang sama. Sekitar pukul jam 17.30 atau jam setengah 6 rombongan tiba di pos 3 dan bermalam untuk keesokan harinya kembali melakukan pendakian ke puncak Gunung Guntur. Korban tak tahu kenapa ada di situ, namun kata Kepala Kantor SAR Bandung Deden Ridwan Syah, Gibran bersama kedua teman perempuannya lebih memilih berada di pos 3 Gunung Guntur dan tidak ikut rombongan ke puncak Gunung Guntur. Gibran bersama kedua teman perempuannya berada di tenda yang berbeda. Kemudian ketika teman-temannya telah kembali dari puncak, Gibran sudah tidak ada di tenda. Teman korban langsung melakukan pencarian, namun tidak membuahkan hasil. Kisah Gibran hilang 6 hari di Gunung Guntur hingga alami hal mistis. Kejadian serupa timpa Afrizal pada Juli tahun 2020 kemarin. Yang ketiga, sama-sama ditemukan di dekat sumber air dan pencariannya sama-sama melibatkan kuncen. Gibran ditemukan di dekat Curug Cikoneng, Gunung Guntur dalam keadaan linglung.
Saat itu Kuncen Gunung Guntur Adeleji sempat tawasulan di Curug Cikoneng, kemudian menancapkan paku bumi. Setelah itu Gibran mulai ditemukan. Sedangkan Afrizal ditemukan entis sutisna di sekitar Curug Cikoneng. Afrizal ditemukan di dekat batu besar dalam keadaan nyaris telanjang, hanya menggunakan celana dalam. Di dekat tempat korban ditemukan, entis beristirahat karena kelelahan. Saat itu, entis pun berdoa agar korban bisa ditemukan. Setelah itu, saya teriak-teriak panggil nama korban. Alhamdulillah ada jawaban, kata entis. Kata korban, dia tidak tahu kenapa bisa sampai ada di situ. Dia hanya ingat sedang tidur dalam tenda sama temannya. Yang keempat, sama-sama alami hal mistis. Setelah ditemukan, Gibran mengaku mengalami berbagai hal mistis selama 6 hari bertahan hidup sendirian di Gunung Guntur. Tiba-tiba bangun ada di sungai. Sungainya warna kuning, airnya jernih, ujar Muhammad Gibran Ar-Rasyid. Gibran juga menceritakan bahwa selama 6 hari hilang dirinya tidak merasakan adanya malam hari. Ia merasakan kondisi terang seperti siang hari. Enggak ada malam, siang hari terang, ungkap Gibran. Gibran mengaku ada sosok mistis yang menyuguhkan makanan, namun ia tidak memakannya dan memilih untuk minum air sungai. Sosok mistis tersebut yang dikatakannya adalah seorang nenek-nenek dan 3 laki-laki. Ditawarin nasi sama ada ikan, orangnya putih, ungkap Gibran. Selain itu, Gibran juga bisa melihat saat tim SAR mencarinya, namun Gibran tidak bisa memanggilnya. Hal yang sama dialami oleh Afrizal. Selain linglung, remaja itu juga ditemukan dalam kondisi hampir telanjang, kata korban. Dia tidak tahu kenapa bisa sampai ada di sini di Curug Cikoneng. Dia hanya ingat sedang tidur dalam tenda sama temannya, kata entis Sutisna. Korban Afrizal juga mengaku melihat orang lain, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita lihat kronologi sebelum hilangnya Gibran. Dari pos 1 sampai pos 3, ternyata Gibran sudah diperhatikan oleh makhluk halus di sekitar situ. Namun, Gibran tidak memberi tahu teman-temannya. Ia mendirikan satu tenda di pos 3 pada jam 11 malam. Setelah mendirikan tenda, ia sempat buang air kecil di toilet. Sempat kembali ke tenda, ia tidur di dalam tenda. Setelah bangun, ternyata sudah ada di sungai dengan pikiran yang kosong dan merasa heran karena suasana di sekitar dia bangun ramai layaknya banyak penduduk. Ia diberi makan oleh makhluk sekitar. Diberinya makan tersebut 4 kali dalam sehari. Namun Gibran tidak memakannya. Dalam dimensi alam lain, waktu dunia nyata dan dunia gaib itu berbeda. Namun Gibran masih bisa merasakan suasana alam nyata. Ketika turun hujan, ia berusaha membuat tempat bivak, tempat berteduh. Jadi bivak itu adalah tempat berlindung sementara dalam keadaan darurat di alam bebas dari aneka gangguan cuaca, binatang, dan angin. Lanjut cerita. Ia berusaha ingin pulang dengan menaiki bukit pada malam Jumat dan mendengar suara azan, dan Gibran bertemu dengan jin Islam mengajak Gibran untuk sholat berwujud cahaya putih. Namun ada makhluk lain yang melarang Gibran untuk sholat dan tidak mengizinkan ke atas bukit. Dikarenakan banyak yang menginginkan Gibran pun memaksa untuk tetap naik. Namun akhirnya Gibran didorong oleh makhluk tersebut sampai ia terjatuh di curug dan ia pun tidak sadarkan diri. Dan setelah itu Gibran ditemukan oleh Mang Ade. Dalam hal lain, Gibran pun sebenarnya merasakan panggilan dari warga yang mencari keberadaannya. Namun Gibran tidak melihat keberadaan warga yang mencarinya. Gibran ditemukan di sela-sela gua kecil dan dia bertahan hidup
dengan meminum air yang ada di aliran sungai Curug tersebut, dan makanan yang dimakan Gibran adalah telur burung mentah, tepatnya telur burung puyuh. Sebenarnya sahabat horor, kejadian seperti yang dialami oleh Gibran ini tidaklah mustahil, karena kita hidup berdampingan dengan makhluk lain seperti yang Gibran alami, yakni masuk alam gaib, dimensi alam lain yang berada di balik dunia nyata yang tidak masuk akal dan logika. Namun semua hal terjadi atas kehendak Sang Pencipta, dan kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan tidak akan dialami jika perbuatan kita positif. Seperti itu pemahamannya. Akan tetapi yang terjadi pada diri Gibran itu adalah ujian, sebab dia sudah mentaati peraturan basecamp. Kembali ke cerita. Banyak jin dan makhluk astral yang menyukai Gibran dan ingin si Gibran berada di alam mereka. Namun atas izin Sang Maha Kuasa melalui perantara Mang Ade yang mempunyai kemampuan, alhamdulillah Gibran bisa ditemukan dengan selamat. Oke sahabat horor, cukup dulu cerita kali ini, dan jika ada yang salah dalam cerita saya ini bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk menekan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.